Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Nasuha Nasution dalam acara Ngobrol Pilkada. Acara ini bisa disaksikan di Facebook Tribun Pekanbaru, IG di @Tribun Pekanbaru, dan YouTube Tribun Pekanbaru Official. Pada 9 Desember nanti akan berlangsung pilkada serentak di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota di Indonesia. Di Provinsi Riau sendiri, pilkada serentak akan digelar 9 kabupaten kota. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menyebut beban pengawas pilkada 2020 lebih berat dengan adanya pandemi COVID-19. Banyak potensi pelanggaran baru yang hanya bisa terjadi dalam pilkada yang digelar di situasi pandemi. Hal inilah yang akan kita kupas lebih lanjut bersama Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Rusidi Rusdan. Selamat datang Bapak Rusidi di studio Tribun Pekanbaru. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Bang? Kabar baik, ya, sehat, alhamdulillah. Oke, mungkin kita langsung saja bertanya-tanya dengan beliau yang sudah hadir bersama kita di sini. Oke, bagaimana persiapan Bawaslu Riau dan jajaran dalam menghadapi Pilkada serentak 9 Desember ini? Ya, jadi persiapan kita tentu sudah kita lakukan dengan matang ya, mulai dari persiapan personil, kemudian juga persiapan anggaran dan terutama persiapan strategi pengawasan di tengah COVID-19 ini sudah kita siapkan. Nah, dari segi anggaran, umpamanya dari 9 kabupaten kota ini sudah tidak ada masalah, sudah dicairkan ke masing-masing kabupaten kota, karena di provinsi kan nggak ada pilkada ya. Jadi yang pilkada itu adalah kabupaten kota untuk memilih bupati dan wali kota di 9 kabupaten kota. Nah, ini anggarannya bervariatif. Ada yang rata-rata 9 sampai 12 miliar. Saya pikir dari anggaran itu sudah cukup ya, dan yang paling banyak dari anggaran itu nanti dialokasikan untuk gaji, honor dan pengawas. Karena kita pengawas ini mulai dari provinsi, kabupaten kota, kemudian kecamatan, desa, sampai ke TPS. Jadi saya perkirakan itu sekitar, kalau termasuk provinsi ya, di 9 kabupaten kota ini ada sekitar 11.055 orang. Itu dari jenjang provinsi, kita di provinsi ini ada 59, hampir 60 orang. Mulai dari ketua sampai ke office boy, atau cleaning service ya. Nah, itu 59 orang. Kemudian nanti Bawaslu Kabupaten Kota rata-rata itu sekitar 20 orang rata-rata, karena panwasnya, anggota Bawaslunya, kemudian sekretariat ya. Kalau di sekretariat kabupaten itu kan dikepalai oleh Korsek. Kalau kita di provinsi namanya Kasek, kepala sekretariat. Nah, kemudian di kecamatan juga ada Kasek. Nah, kecamatan Kasek lagi namanya kepala sekretariatnya. Ada ketua, ada Kasek gitu ya. Terus dari segi strategi. Nah, strategi kita di COVID ini memang kita sudah melihat prediksi ke depan ini sesuai dengan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu, bahwa memang di COVID-19 ini nanti itu akan lebih banyak aktivitas dari pelaksanaan ini melalui daring dalam jaringan atau online gitu. Sehingga kita sudah prediksi ke depan nanti yang akan banyak aktivitasnya itu ya di media sosial ya, karena kan sekarang ini kekuatan media sosial kan cukup dahsyat ya. Paling saya pikir juga dari Tribun juga sudah mulai bergeser ke arah itu. Semua media sebetulnya sudah ini, jadi kita juga memanfaatkan momen itu. Jadi momentum
masyarakat sekarang banyak menggunakan media sosial, maka kita menyiapkan strategi yang kita namakan dengan pansos. Jadi pansos ini singkatan dari patroli dan sosialisasi. Jadi P-nya patroli, N-nya dan, sos-nya itu sosialisasi. Jadi ada dua cara yang kita lakukan. Pertama patroli, yang kedua sosialisasi. Mana sebetulnya lebih dulu sosialisasinya daripada patrolinya. Tapi kan dalam penyebutannya lebih enak pansosnya kan gitu. Nah ini kita mengambil istilah milenial juga. Milenial kan sekarang banyak orang menyebut pansos. Viral ini kata-kata pansos. Tapi kalau di milenial arti pansos ini panjat sosial kan. Nah itu orang yang meningkatkan status sosialnya dengan membuat status-status yang sensasional begitu ya. Tapi kita nggak seperti itu. Kita melakukan sosialisasi dan patroli begitu. Bisa dijelaskan nggak ke Tribuners untuk saat ini apakah semua tingkatan Bawaslu itu hingga kelurahan itu sudah mulai bekerja nggak, dan bisa dijelaskan nggak apa saja tugas yang sudah mulai dikerjakan oleh sudah. Jadi sejak 15 Juni kemarin setelah KPU mengaktifkan kembali tahapan yang dihentikan atau yang ditunda, maka kita juga sudah mengaktifkan personel kita, Panwas Kecamatan dan PKD. PKD ini Panwas Desa dan Kelurahan, Panwas Kelurahan dan Desa ya. Nah, mulai mereka melakukan pengawasan terutama di daerah yang ada verifikasi faktual, yaitu di 9 kabupaten kota di provinsi ini hanya ada di Inhu ya, di Indragiri Hulu. Nah ini nanti saya hari ini juga akan berangkat ke Inhu dalam rangka supervisi pelaksanaannya di sana, karena kita lihat di Inhu ini besar potensi sengketanya ya, sengketa pencalonannya di situ, karena salah satu kewenangan dan tupoksi Bawaslu adalah menyelesaikan sengketa pencalonan dalam hal ini. Jadi nanti berdasarkan berita acara yang dikeluarkan oleh KPU, kalau nanti kan setelah dia melakukan verifikasi faktual di lapangan kepada para pendukung ini, kemudian kan direkapitulasi. Nah ini akan diumumkan. Nanti hasilnya akan diketahuan ini calon memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Dia akan layak untuk dilanjutkan ke pendaftaran, karena proses verifikasi faktual ini adalah pra pendaftaran. Nah, tapi walaupun di dalam undang-undang tidak disebutkan pra pendaftarannya, tapi ini namanya penelitian faktual atau verifikasi faktual, yaitu mencek kebenaran dukungan seseorang terhadap calon langsung ke lapangan oleh petugas verifikator. Nah, verifikator ini kan PPS ya, panitia pemungutan suara yang ada di desa begitu. Berarti kita juga ikut mendampingi petugas PPS ke lapangan, ke rumah-rumah masyarakat. Iya, dan bahkan kita syaratkan terutama yang di daerah-daerah yang di situ terdapat potensi sengketa tadi, dia itu kan di sana tinggi ya, angka kegandaannya itu di sana tinggi. Ada berapa kemarin itu ribuan ya. Saya nggak ingat persis angkanya, tapi ribuan. Dan kemudian yang menjadi ini semakin rawan untuk potensi sengketa karena selisih dukungan, persyaratan dukungan itu selisihnya tipis sekali, hanya sekitar 6.000, hanya sekitar 6.000 dari syarat yang diajukan. Nah, 6.000 ini hasil supervisi saya aja kemarin di salah satu kecamatan itu di Lirik ya, di Lirik, kecamatan Lirik, salah satu kecamatan di Inhu, itu sudah 1.400 calon ini hasil sementara ini ya. Kita juga belum bisa mengatakan ini sudah final, tapi hasil sementara kita lihat itu sudah ada 1.400 yang TMS. Artinya ini ada berbagai kemungkinan di lapangan yang terjadi. Kenapa TMS? Pertama mungkin karena dia ternyata dia adalah tidak mendukung ya, tidak mendukung, kemudian tidak ditemukan orangnya begitu. Kemudian ada hal-hal lain yang menyebabkan dia dinyatakan TMS gitu. Jadi potensinya ini sangat besar kemungkinan terjadi. Oke, bisa juga dijelaskan mungkin ke Tribuners
saat ini apa sih hal yang menjadi krusial dan menjadi perhatian Bawaslu sendiri untuk jelang pilkada Nah, tugas 2020? Bawaslu ini kan memastikan semua tahapan ini berjalan dijalankan dengan sesuai dengan ketentuan. Jadi semua hal sebetulnya krusial ya untuk kita pastikan. Jadi tidak ada ini boleh tidak dilakukan, ini boleh dilakukan, nggak seperti itu. Selagi dia tertulis di dalam peraturan, umpamanya saat ini kan dalam situasi pandemi COVID, maka dalam ketentuannya petugas verifikator itu pada saat melakukan verifikasi di lapangan dia kan harus memakai protokol COVID, diantaranya mencuci tangan, memakai sarung tangan, kemudian memakai face shield ya, itu penutup wajah itu, kemudian memakai masker, nah, kemudian menjaga jarak, physical distancing. Nah, ini harus kita pastikan terlaksana dilakukan oleh verifikator. Begitu juga dengan tahapan lain, kita harus pastikan itu sesuai dengan prosedur, tepat waktu, tepat angka, tepat jumlah, ya, dan tepat dokumen sah dia. Nah, begitu. Artinya semua tahapan itu krusial Ya, kalau kita melihat. krusial, ya. Tetapi tentu ada yang hal-hal yang sering menjadi diabaikan itu sudah kita catat, dan itu menjadi kerawanan. Kita menyebutnya kerawanan, sehingga pada titik-titik tertentu itu sudah kita ingatkan baik kepada KPU, kepada bakal calon melalui LO maupun kepada pemilih ya. Ini makanya ini strategi kita. Nah, itu nanti pembahasannya itu menarik ke strategi. Itu sudah kita siapkan semua Pak gitu. Arsyid ya. Oke, ini kan kampanye pada Pilkada 2020 ini berbeda dari sebelum-sebelumnya. Ya. Tatap muka kemungkinan akan dibatasi dengan jumlah peserta yang terbatas. Ya. Dan gimana sih kita Bawaslu sendiri untuk menyikapinya kalau sebelumnya kan ada kampanye akbar, ada pengumpulan massa yang luar biasa. Iya, jadi gimana? Begini ya. Sebetulnya walaupun belum ada pandemi COVID-19 ini, sebetulnya arah pergerakan, tingkah laku, arah kecenderungan masyarakat kita kan sudah berpindah sebetulnya ke media sosial dan media online ya. Jadi ditambah lagi dengan adanya COVID. Jadi kita lihat umpamanya di Pilkada 2018, Pilgub pemilihan gubernur 2018, kemudian di pemilu 2019, hampir 80% kegiatan kampanye oleh calon caleg dulu itu sudah beralih dan banyak menggunakan media sosial, media online begitu. Sehingga kalaupun ada pertemuan fisik itu sudah terbatas. Kalau saya menyebutnya, saya lihat ini kecenderungannya masyarakat calon-calon ini untuk melakukan pertemuan secara fisik itu hanya sebagai pemicu atau hanya sebagai role modelnya saja. Nah, ini mereka lakukan pertemuan kemudian diupload di media-media mereka, kan gitu. Sehingga yang lebih diharapkan itu sebetulnya terjadi dialektika itu di media sosialnya mereka. Nah, gitu. Jadi pergeseran metode dan sistem itu sudah pasti ya, pasti akan terjadi. Walaupun tidak diatur oleh KPU, sebetulnya perilaku masyarakat kita ini yang kemudian ini diikuti oleh calon tentunya ya kan. Pasti calon itu akan melihat bagaimana perilaku masyarakat sekarang. Kalau perilakunya banyak di media sosial, maka mereka juga arah kampanyenya juga akan ke media begitu ya. Sehingga antisipasi yang kita lakukan itu memang sudah dari dulu. Sebelum COVID ini juga sudah kita pikirkan ke arah sana. Nah, sekarang pertanyaannya kan di tengah COVID ini metode kampanye akan lebih kepada online. Nah, itu sudah kita siapkan strateginya.
gitu. Jadi apa hal-hal yang perlu diperhatikan gitu kan? Nah, tentu pertama dia sama juga sebetulnya di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang perubahan terhadap Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 itu jelas sebetulnya ada larangan-larangan ya di dalam kampanye, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama, tidak mempersoalkan dasar negara, itu jelas ya. Tidak mempersoalkan dasar negara. Apalagi saat ini ribut-ribut dalam tanda kutip tentang undang-undang haluan ideologi Pancasila, undang-undang HIP gitu ya. Jadi ini juga hati-hati ya. Kalau lagi sekarang viral undang-undang persoalan Pancasila. Nah, ini Pancasila ini dasar negara. Tidak boleh kita ada visi misi untuk mengubah dasar negara, nggak boleh. Nah, itu jelas salah satu larangan kampanye itu adalah tidak mempersoalkan dasar negara, karena Pancasila ini sudah final, tidak ada lagi upaya-upaya untuk mengganti dan segala macam. Nah, yang kedua itu dilarang untuk kampanye yang sifatnya sara, mempersoalkan suku, agama, ras, ya. Apalagi kita di Provinsi Riau ini, kita kan ini heterogen ya, banyak terdiri dari suku, ya, kemudian juga agama, gitu, dan kemudian juga budaya kita juga kan sudah bercampur ya, sudah heterogen juga begitu. Artinya kan kita dari Bawaslu sendiri sudah mempersiapkan semua strategi untuk menghadapi Pilkada 2020 itu, Pak Rusidi. Oke. Ini kan kampanye hitam lewat media sosial ini diduga bakal terjadi masif karena dibatasnya kampanye tatap muka. Menurut Anda gimana? Tapi tahan dulu jawabannya. Setelah yang satu ini. Yang satu ini ya. Tribuners, kita lanjut ngopi kali ini bersama Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Bapak Rusidi Rusdan. Oke, silakan Pak dijawab tadi pertanyaan tentang kampanye hitam di media sosial. Kampanye hitam atau black campaign. Ya, kampanye hitam ini sebetulnya di dalam undang-undang kita ini tidak ditemukan. Tidak ditemukan kampanye hitam ini. Istilah ini hanya istilah masyarakat. Masyarakat sosial kita lah. Jadi tadi yang ini masuk dalam larangan kampanye, mempersoalkan mengkampanyekan sara, suku, agama, ras, ya, suku, ras dan agama antar kelompok, ya, tidak boleh menyerang agama lain atau suku lain atau ras lain gitu, antar kelompok itu nggak boleh. Nah, ini masuk di dalam kategori tindak pidana pilkada kalau dilakukan. Sehingga antisipasi kita itulah maka kita buat program yang kita namakan dengan pansos tadi, patroli dan sosialisasi. Nah, ini nanti kita akan lakukan patroli secara berkala dan kontinu. Jadi mungkin bisa sekali seminggu gitu ya. Nah, ini kita secara resmi kita instruksikan kepada seluruh jajaran pengawas begitu untuk melakukan patroli di media sosial. Artinya memprototi status-status, kemudian meme-meme yang muncul ya, apalagi video. Nah, gitu. Kita lihat kontennya. Kontennya kalau arahnya adalah mempersoalkan dasar negara atau melakukan kampanye sara, maka ini nanti akan kita catat ya masuk dalam POM A pengawasan. POM A itu adalah berdasarkan peraturan Bawaslu, itu ada isian pengawas, data pengawas di situ, kemudian kejadiannya apa, kapan dilakukan, apa yang dilakukan gitu kan. Nah, itu kemudian kita kerjasama dengan Cyber Polri. Nah, Cyber Polri ya. Ini harus dihindari. Saya kemarin sudah sampaikan kepada Pak Kapolda pada saat kita
melakukan audiensi itu kita sudah laporkan rencana ini nanti akan berhubungan dengan tim cybernya di Polri. Itu harus betul-betul diingat oleh para pengguna media sosial. Nah, jadi kita lakukan perintah kepada tim kita. Setiap pengawas itu minimal dia harus punya satu akun di satu media sosial. Jadi minimal 4 media sosial. Ada Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Jadi pengawas kita wajib. Kemudian secara berkala nanti kita akan perintahkan secara serentak untuk melakukan patroli, ya, patroli secara serentak, dan kemudian hasilnya itu dilaporkan. Kalau dia pelanggaran kampanye, kita akan proses, ya, kita lihat apakah ini pelanggaran administrasi. Tapi kalau bersifat dia mempersoalkan dasar negara, kemudian melakukan kampanye black campaign tadi, itu sebetulnya kampanye sara, ujaran kebencian. Nah, ujaran kebencian ini belum masuk kepada belum diatur di dalam undang-undang pilkada. Dia undang-undang masuk ke dalam undang-undang IT, hate speech. Jadi nanti kita akan itu makanya kita kerjasama. Jadi masuk ke pidana khusus dia jatuhnya. Jadi bukan pidana pilkada begitu. Berarti seluruh pengawas kita akan kita latih untuk melakukan pengawasan di media sosial itu. Sebetulnya tidak perlu amat untuk pelatihan karena kan sudah pada memiliki semuanya ya. Paling yang sifatnya agak teknis sedikit mungkin cara membuat YouTube atau cara membuka akun di YouTube. Kan harus video ya, video. Nah, itu memang harus konsekuensi untuk peningkatan kapasitas dari pengawas kita di lapangan begitu. Oke, selanjutnya apakah Pansos itu juga masuk dalam tim Gakumdu di pilkada nanti? Ya, kalau secara struktural dia nggak masuk ya. Ini program pengawas secara mandiri. Nah, kalau di Gakumdu kan kita tergabung dari 3 unsur, Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Tapi juga termasuk hal ini yang menjadi program dari Sentra Gakumdu. Kalau ditemukan nanti pelanggaran di media sosial ini, maka muaranya juga pasti akan ke Sentra Gakumdu, ya kan? Harus ke Sentra Gakumdu karena sudah hampir bisa dipastikan ini adalah pelanggaran pidana karena dia menyebarkan ujaran kebencian. Ya, yang paling rentan itu nanti adalah ujaran kebencian itu. Bully itu kan ujaran kebencian. Bisa jadi ujaran kebencian. Dari pengalaman sebelumnya, Pak. Ya. Oke, mungkin ini untuk pelaksanaan pencoblosan nanti, Pak. Ini kan kondisinya berbeda nih dari biasanya. Ya. Apa sih yang analisis kita kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran baru di saat pencoblosan nanti? Ini kan kondisinya berbeda nih. Apa nih yang sudah kita amati mungkin? Sebetulnya nggak ada. Paling pelanggaran protokol COVID-19 itu aja, sesuai dengan prosedur standar kesehatan dari COVID-19 kan, memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak. Kalau untuk pemilih itu aja. Kalau untuk penyelenggara dia kan memakai face shield itu menutup wajah. Nah, itu aja. Kemudian petugasnya harus dites rapid untuk untuk mengantisipasi apakah dia suhu badannya, kemudian dia mungkin reaktif terhadap hasilnya reaktif terhadap reaktif terhadap COVID-19 gitu. Itu aja. Kalau untuk yang lain nggak ada. Ada nggak sama aja tugas tambahan tim pengawas sendiri di TPS pada saat
COVID nanti dari pilkada biasanya? Nggak ada, paling kita strategi strategi pelaksanaan pengawasan di TPS pada saat pencoblosan itu kan kita merencanakan ada namanya pengawasan partisipatif di TPS, dan itu sudah kita lakukan sejak tahun 2018 pilkada, 2019 pemilu. Nah ini di 2020 kita juga akan buat pengawasan partisipatif di TPS, yaitu berupa banner yang semacam kuesioner yang untuk merekod pelaksanaan pencoblosan di TPS yang bersangkutan. Jadi umpamanya pertanyaannya di situ, apakah di TPS ini ya kan dihadiri oleh saksi dari masing-masing paslon, itu pertanyaan yang wajib. Kemudian apakah DPT ditempel di sekitar TPS, karena kan itu memang kewajiban petugas KPPS itu menempel daftar pemilih, kemudian foto calon juga harus ada dengan nomor urutnya di TPS itu. Dan kemudian apalagi apakah di TPS itu sudah dimulai dari pukul 7 pagi. Nah, banyak masyarakat yang tidak paham bahwa TPS itu sebetulnya harus buka dari jam 7 pagi. Nah, jadi ini saya pikir efektif banner pengawasan partisipatif ini. Buktinya apa? Saya sudah mensupervisi kemarin di 2018 dan di 2019. Saya sengaja datang pagi-pagi ke TPS jam 7 gitu kan. Rata-rata TPS kita sudah buka jam 7 itu. Karena apa? Karena banner yang kita buat yang kita tempel di TPS itu sejak sore 1 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara itu kan sudah ditempel. Artinya KPPS itu sudah membaca, oh ini jam 7 sudah harus buka. Jadi besoknya mereka sudah datang pagi-pagi. Jadi saya buktikan sendiri itu. Nah, ini efektivitas dari pengawasan yang kita lakukan. Pengawasan itu kan bukan hanya melihat apa yang dilakukan, tetapi termasuk juga bagaimana pengawas itu mampu untuk mengguiding memberikan petunjuk, memberikan saran kepada penyelenggara untuk kebaikan dan untuk kelancaran dan terutama tidak ada pelanggaran. Nah, begitu. Pak Rusidi, ini muncul anekdot di masyarakat. Pemilih itu kan besok itu pada saat ke TPS memakai masker. Gimana kira-kira kalau ada pemilih yang menerobos ke TPS kemudian mencoblos dan mungkin bisa beberapa kali dia masuk ke TPS pakai masker karena kan wajahnya tidak kelihatan tuh. Nah, gimana diantisipasi kita dari pengawas ini? Ya, saya pikir itu kekhawatiran yang berlebihan juga karena kan prosedurnya di TPS itu petugas KPPS itu ada 7 orang. Mulai dari petugas 1, petugas 2, petugas 3 sampai 7 itu dia sudah punya job description masing-masing. Dia sudah punya tupoksi, mempunyai pembagian tugas. Pertama, TPS itu pasti nanti akan dibuat pembatas. Ya, walaupun pembatas itu sifatnya hanya pembatas yang simbolis begitu ya, simbolik ya, seperti tali rapia itu dibuat untuk membatasi begitu. Tapi budaya masyarakat kita ini kan budaya yang taat aturan dan dia tertib begitu. Jadi walaupun dengan pakai tali rapia itu tidak akan ada orang yang mau nyelonong masuk. Mungkin lebih tepatnya begini, bagaimana untuk menentukan kalau di dalam TPS itu kemudian terdapat orang yang memilih 1 kali. Tapi memilih 1 kali itu juga prosedurnya, memilih lebih dari 1 kali itu prosedurnya juga kan ketat dia. Dia harus datang mendaftar, di situ nanti akan ada C7. C7 itu daftar hadir pemilih di TPS. Dan setelah dia mengisi itu tanda tangan, kemudian baru diberikan surat suara. Dia dicek, dia juga harus membawa undangan. Kalau dia tidak membawa undangan, dia harus membawa KTP elektronik ya, sebagai prasyarat dia harus bisa sebagai prasyarat dia bisa masuk ke bilik suara. Jadi
itu tidak hampir kecil kemungkinan kalau ada yang mencoblos lebih dari 1 kali. Dan begini, untuk untuk dapat mencoblos ya memang diharuskan pakai masker. Tetapi pada saat dia datang itu KPPS juga itu harus memastikan orang yang bersangkutan. Tapi pertanyaan itu juga menarik ya. Ini juga bisa menjadi menjadi warning bagi KPPS, dan itu nanti kita catat untuk disampaikan kepada KPPS ya, supaya jangan-jangan ini orang karena dia pakai masker, ini orang yang tadi sudah mencoblos kan begitu. Dia mungkin ada kartu undangan orang atau kartu pemilih yang tinggal di rumah dia pakai gitu karena dia pakai masker gitu ya. Iya. Ya paling potensinya kemungkinannya itu di situ. Tapi untuk sampai berkali-kali enggak mungkin. Iya. Artinya meskipun di tengah pandemi Covid, ya, pengawasan dan sistem itu tetap dijaga dengan ketat. Ya, tetap kita pastikan itu harus sesuai dengan prosedur. Oke, selanjutnya mungkin pada saat penghitungan suara nih, ya, Pak Ketua Bawaslu. Ini kan misalnya nih ada indikasi COVID-19 pada saat penghitungan, ini kan biasa sampai malam nih. Ada yang batuk-batuk, flu. Sudah sampai di sana nggak kita bahas tindakan yang harus dilakukan oleh Bawaslu? Iya. Kemungkinan itu sudah kita lakukan upaya prediktif ya, memprediksi apa yang akan terjadi. Pengawas itu juga harus mampu untuk memprediksi dengan gejala-gejala dan situasi yang ada sekarang ini kan gitu. Termasuk juga pertanyaannya bagaimana kalau petugas KPPS-nya ternyata positif gitu ya, positif dia COVID-19, maka itu harus kita lakukan semacam upaya cepat untuk segera mengisolasi dan tidak melibatkan yang bersangkutan. Makanya harus ada nanti tes rapid test untuk petugas KPPS. Ya, itu nanti harus ada. Kemudian dia memakai masker, kemudian menjaga jarak dan segala macam. Itu kan sudah jelas di dalam standar COVID-19 itu. Aturan kesehatannya seperti itu. Intinya setiap TPS pun nantinya kemungkinan bisa disiapkan adanya tenaga medis. Ya, pikir nanti memang untuk pelaksanaan pilkada kita di tengah COVID ini, ya salah satu bedanya adalah kesiapan dari tenaga medis yang harus standby di titik-titik yang sudah ditentukan. Karena untuk satu TPS satu tenaga medis juga kayaknya tidak mungkin. Tapi saya pikir sangat pertanyaan ini juga menjadi nanti kita catat untuk kita sampaikan kepada penyelenggara ya, terutama pemerintah daerah, karena salah satu tugas utama pemerintah daerah itu adalah memfasilitasi, baik itu fasilitas anggaran, fasilitas kesehatan, fasilitas personil. Nah, ini karena situasi kita dalam situasi pandemik, maka tugas pemerintah itu adalah memastikan agar penyelenggara tidak ada yang mendapat risiko apakah tertular penyakit atau risiko menularkan juga termasuk ya, gitu, atau terjadi hal-hal buruk begitu nanti ya. Saya pikir dengan pelaksanaan di pemilu 2019 yang terdapat banyak penyelenggara yang korban begitu karena kelelahan dan karena kerja sampai tengah malam itu, saya pikir ini juga menjadi catatan kita untuk diantisipasi pada pilkada 2020 ini gitu. Oke, mungkin untuk di Riau sendiri nih Pak Ketua, ya, kan ada 9 pilkada nih. Sudah ada nggak kita petakan mana daerah yang paling rawan dan daerah-daerahnya di mana saja nih? Sudah ada nggak? Jadi sebelumnya Bawaslu RI dari hasil data dari kita sebetulnya, tapi diumumkan oleh Bawaslu RI.
sudah ada indeks kerawanan pemilu 2020 ini, di mana walaupun secara nasional sebetulnya Riau ini tidak termasuk yang rawan ya, tidak termasuk yang rawan. Kita di angka seratusan dari 270 se-Indonesia tadi yang melaksanakan pilkada. Tingkat kerawanan kita itu berada di rata-rata seratusan, artinya tidak termasuk yang rawan. Kita berada di, kalau istilah saya mungkin kalau boleh dikatakan istilah papan atas, papan tengah, papan bawah. Nah, kita ini papan bawah. Tapi kan tidak kemudian menjadikan kita terlena ya, kemudian sembrono ya. Kita tetap waspada terhadap kerawanan-kerawanan itu. Nah, memang setelah COVID-19 ini ada sedikit perubahan. Yang kemarin Siak umpamanya yang sebelumnya itu termasuk yang tidak rawan. Nah, sekarang setelah pandemi COVID ini dan situasi politik terakhir, nah ini menjadi rawan. Ya, termasuk kan analisis dari komunikasi politik dan dinamisasi politik yang ada di daerah itu mempengaruhi terhadap kerawanan begitu. Jadi kalau umpamanya di situ incumbent ada yang maju, maka kerawanan di bidang pemanfaatan bantuan sosial itu akan tinggi. Kalau di situ tidak ada incumbent yang maju, mungkin tidak akan setinggi di mana ada incumbent yang maju. Begitulah kira-kira. Tribuners, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan penjelasan Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Bapak Rusidi Rusdan, tentang pengawasan pilkada di tengah COVID. Jangan kemana-mana dulu, ngopi kita akan lanjutkan di Facebook Tribun Pekanbaru, IG @Tribun Pekanbaru, dan YouTube Tribun Pekanbaru Official setelah yang satu ini. Tribuners, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan penjelasan Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Bapak Rusidi Rusdan, tentang pengawasan pilkada di tengah pandemi. Sekarang tibalah saatnya kita mendengar closing statement. Silakan Pak Rusidi, closing statementnya. Ya, saya pikir closing statementnya singkat saja, bahwa pelaksanaan pilkada 2020 adalah merupakan komitmen kita bersama dan tidak perlu ada yang diragukan, hanya patuhi saja protokol COVID-19, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ya. Dan setelah itu berikan pilihan, datang ke TPS dan selesai. Jadi tidak perlu ada yang diragukan. Terima kasih. Oke, berarti tidak perlu masyarakat ragu, khawatir, gitu ya. Dan kita juga dalam hidup ini harus hidup bertauhid, ya, sesuai dengan agama masing-masing. Saya pikir harus ada kepercayaan terhadap hidup ini adalah di tangan Tuhan. Jadi ada atau tidaknya COVID, ya, yang namanya kita meninggal itu pasti juga akan datang masa itu. Tapi tidak kemudian kita menganggap sepele begitu, tetap dengan kewaspadaan dan kehati-hatian, begitu. Oke. Pengawasan tidak akan terlaksana dan berhasil dengan maksimal tanpa sinergi dan kepatuhan semua pihak pada aturan yang sudah disiapkan. Saya Nasuha Nasution, demikian ngopi kita kali ini bersama Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Bapak Rusidi Rusdan. Sampai jumpa Tribuners minggu depan.